Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Semua percaya bahwa hari ini kita diberkati Tuhan luar biasa, amin. Amin, kita boleh bangun pagi, kita boleh merasakan sukacita yang luar biasa hari ini. Itu semua karena Tuhan Yesus, amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan naik ke surga bukan karena meninggalkan kita semua, tapi Dia naik untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Amin. Dan Dia juga memberikan Roh Kudus sebagai penghibur yang menguatkan dan menghibur setiap daripada kita. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita sambut Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau besar Tuhan. Pekerjaanmu, kuasamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Benar Bapa, Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini sehingga kami tidak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Baik itu perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami yang tidak kudus Tuhan. Sehingga kami boleh layak masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, beracaralah Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kalau Engkau hadir Tuhan, ada dampak yang luar biasa terjadi di tempat ini Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Ada mujizat terjadi. Ada pertolongan Tuhan dan ada berkat Tuhan.
Terima kasih Bapa. Beracaralah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya yang Tuhan telah utus, Ibu Pendeta Damaris Tuhan, untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Dan kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Mari kita lebih siapkan lagi untuk Tuhan hari ini. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang terindah dan termanis. Kami datang mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau buka hati untuk Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Naikkan pujian ini Bapak Ibu. Namamu selalu tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, benar Tuhan, di dalam hidup ini. Kami mencintai Engkau Tuhan. Dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu,
Tidak ada yang paling manis dan indah selain Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kau yang terindah, naikkan pujianmu dari hatimu Bapak Ibu. Dan akui Dia. Yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Namamu selalu, setiap lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau. Kami meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Jemaat Tuhan, ku sembah Kau. Angkat tinggi tanganmu. Tuhan melihat setiap tangan terangkat. Dan Dia disenangkan dengan pujianmu pagi hari ini. Tiada lutut satu kali lagi. Ku sembah Kau ya Allahku. Oh benar Tuhan. Setiap lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau. Namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggi namamu selalu, setiap lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
hari ini Bapak Ibu. Kami datang menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima Tuhan penyembahan kami. Sikada mahana mahana mahana. Korala mata sikana mahana mahana. Sembah Kau Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Sebab Dia sungguh baik bagi Engkau dan saya Bapak Ibu. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Ingat kebaikan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi Engkau dan saya. Begitu baiknya Engkau Tuhan bagi setiap kami. Segala puji syukur hanya Ini penyembahan kami Tuhan. Sikana mahana mahara Kiara la 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 mata sikamahana mahara. Sungguh baik Tuhan. Kiara la 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 mata sikamahana mahara. Terima kasih Tuhan. Kiara la 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 mata sikamahana. Haleluya. Kiara la 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 mahana mahara sikara. Serukan namanya Yesus. Percaya di dalam penyembahan kuasa Tuhan bekerja pagi hari ini Bapak Ibu. Bahkan yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan kerjakan pagi hari ini. Kiara mahana mahana. Kora mahana 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 mahana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kudus-Mu hadir memenuhi setiap daripada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hati-Mu disenangkan pagi hari ini Tuhan. Dan itu kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami mau memuji Engkau pagi hari ini. Kami mau melompat dan mengagungkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lebih luar biasa lagi satu kali lagi. Karena kita yakin Tuhan kita hari ini bangkit. Tepuk tangan di atas kepala kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
bahkan mati. Tebus saudara dan saya. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah. Anak Allah. Sebut namanya. Yesus namanya mengampukan, Menyucikan. Haleluya. Bahkan mati terus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar Tuhan. Amin. Karena ku tahu memegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Kepalkan tanganmu di atas. Ku tak gentar. Katakan. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Katakan. La 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 la. Sebelah kiri saya. Yang sebelah kanan. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Sama-sama. La 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 la. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat saja katakan sebab Dia hidup. Hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Hari esok. Hidup jadi berarti sebab Sama-sama. Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih siap puji Tuhan lagi? Amin ya, masih siap berdiri ya? Amin. Masa kalah mangkong.
Masa kalah sama engkong, goyangannya dari tadi engkong bagus loh. Tepuk tangan dulu buat engkong satu nih. Paling semangat. Kita percaya bahwa Tuhan kita telah mati, Tuhan kita bangkit, dan Tuhan kita naik ke surga. Kita peringati setiap tahun untuk mengingatkan kita bahwa janji Tuhan, iya dan amin. Ada yang percaya katakan, lambaikan tanganmu. Karena Tuhan kita besar. Amin saudara. Amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Naikkan tanganmu tinggi-tinggi, katakan Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa. Is our God. I will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Katakan Jesus' name above all name. Jesus' name above all name. You are worthy of our praise. Amen. And my heart will sing, how great is our God. Katakan Jesus' name above all name. Jesus' name above all name. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Sama-sama. How great is our God. Sing with me, how great. And all will sing, how great is our God. Katakan besar, besar, besar Allahku. Besar Allahku. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan baik, begitu baik dalam hidup kami. Dan ajaib Tuhanku. Jemaat saja katakan besar, jemaat saja katakan besar. Besar. Haleluya. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan, how great is our God.
How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Sekali lagi dengan sepenuh hatimu katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Yes. Jemaat kami persilakan duduk. Puji Tuhan, hari ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Cuman tadi kebetulan saya ngopi di depan dengan Pak Peter, saya dengar satu firman luar biasa sekali. Sambil mendengarkan online, sambil ngopi, pertanyaannya cuma satu, kenapa Yesus naik ke surga? Yesus katakan bahwa di situ akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi pengenapannya ada di Yohanes 14 ayat 2. Di situ dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Buat saudara dan saya menyediakan tempat. Karena Tuhan mau kita sama-sama dengan Tuhan di sana. Amin saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sepenuh hati katakan, Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ini kami Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Benar Bapa, kami mau buka hati kami. Kami mau lebih dengar-dengaran. Kami mau lebih dekat. Karena Tuhan begitu baik buat kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah hati kami. Jamahlah, katakan berkati kami. Berkati kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah hati
Penuhi kami Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami. Penuhi kami. Penuhi Amin, haleluya. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami. Jamahlah kami. Penuhi kami. Dengan kuasa Allah tinggi. Roh Kudus bertahtalah di tengah-tengah kami. Kami tunduk di bawah otoritas-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami. Hati kami siap dan terbuka untuk dilawat oleh kekuatan kuasa-Mu. Bekerjalah, berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami siap mendengar setiap kebenaran pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan kembali duduk. Shalom. Shalom. Iya. Ini hari Kamis. Hari ini kita ngapain datang ke gereja? Merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Jadi nggak komplit kalau kita hanya mengatakan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nggak komplit, nggak boleh kemana. Ya, jadi Tuhan Yesus itu naik tujuannya jelas. Nggak ujuk-ujuk naik terus nggak ketahuan kemana. Jelas tujuannya. Kemana? Ke surga. Iya. Sebenarnya mungkin saya hanya tinggal menyampaikan sedikit lagi karena pemimpin pujiannya dari tadi sudah menyampaikan khotbah saya hari ini. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Jadi saya hanya akan menjelaskan lebih detail mungkin karena inti yang akan saya sampaikan hari ini sudah disampaikan oleh pemimpin pujian. Jadi baik, mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Saya pikir boleh dimunculkan nanti di layar ya supaya kita bisa baca bersama-sama. Nggak apa-apa ya saya buka ya supaya lebih enak nafasnya. Baik. Kita membuka Alkitab kita dari kitab dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Lalu nanti kembali kita lanjutkan di Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya. Iya. Bisa dimunculkan? Kita akan baca bersama-sama ya. Nanti saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian semua akan membaca ayat yang kedua dan seterusnya sampai kita akan menyelesaikan pembacaan ini. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oke, kita akan buka kembali Yohanes pasal yang ke-14 karena ini bersangkut paut. Kalau di Kisah Para Rasul ini sudah terjadi, tetapi di Yohanes pasal yang ke-14 itu adalah nubuat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum terjadi, ya. Ketika Tuhan Yesus sedang mengadakan jamuan makan malam dengan ke-11 murid-muridnya, dia menyampaikan ini. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Puji Tuhan. Ya, mungkin tema yang saya sampaikan hari ini sedikit agak menyimpang sepertinya ya. Saya lebih memfokuskan kepada setia sampai akhir, ya. Setia sampai akhir. Satu peristiwa yang luar biasa ketika terjadi kenaikan Tuhan Yesus. Ya, andaikan di zaman dulu sudah ada media sosial ya, sudah ada internet, pasti peristiwa ini akan disebarkan ke seluruh dunia, bahkan itu akan direkam. Ya, itu akan disebarkan sampai ke seluruh dunia sehingga dengan segera dunia akan melihat kejadian dahsyat dan ajaib ini. Saya akan bicara sebelum masuk kepada tema di pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami saat ini, bersyukur kita akan segera memasuki masa endemi, ya. Walaupun hingga saat ini masih pandemi, tapi kita akan segera memasuki masa endemi di dalam nama Tuhan Yesus. Itu segera terjadi. Dan segala sesuatu akan dipulihkan. Tetapi apakah kemudian semudah itu kita akan memasuki masa endemi ini setelah lebih dari 2 tahun? Begitu berat perjuangan kita ya untuk melewati semua situasi ini. Ada banyak kegoncangan, ada banyak kegelisahan, ada banyak pergumulan. Di tengah-tengah keluarga, dalam setiap pribadi, dalam setiap kehidupan, dalam sendi-sendi perekonomian, semua kita mengalami begitu beratnya pergumulan itu. Yang menyebabkan di pasal 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Pernah gak ngalami gelisah? Pernah ya, manusiawi. Saya pikir gak ada manusia yang gak pernah gelisah. Kalau boleh saya tanya, mana lebih gelisah situasinya ketika masa pandemi atau sebelum pandemi? Saat pandemi ya, saat pandemi itu kegelisahan luar biasa. Ada banyak tatanan yang berubah. Ada banyak situasi yang berubah di luar dari prediksi kita.
Ada satu anak rohani kami, satu keluarga, ketika sebelum pandemi mereka bergumul untuk mendapatkan satu rumah. Mereka sudah berdoa. Kalau sebelumnya mereka berdoa minta dukungan doa, kemudian kami doakan dan Tuhan jawab dengan caranya yang luar biasa. Tapi ketika mereka merencanakan sesuatu untuk membeli satu ruko, kemudian mereka minta dukungan doa, kita katakan kita berdoa, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Kemudian kita berdoa, rasanya semua sudah terjadi ya, sudah lengkap. Tapi bank menolak. Kalau sebelumnya begitu mudah, kali ini bank menolak. Itu sebelum pandemi. Tapi jeng, tiba-tiba pandemi. Kemudian mereka datang ke rumah, bilang, Tuhan kami berterima kasih itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi apa yang akan kami alami? Ternyata Tuhan melindungi kami. Kita tidak pahami. Kenapa seolah-olah Tuhan tidak menjawab? Tapi ternyata Tuhan tahu jauh ke depan apa yang akan terjadi kelak dan Dia sedang melindungi kita. Jadi kalau ada di antara kita yang mengalami situasi ini tetap bersyukurlah. Tetapi kalau ada yang mengalami kemudian masuk ke dalam situasi kita harus mengalami penurunan perekonomian, kita percaya semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Tetap percaya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mau jujur mengatakan, orang lain berada di dalam situasi berat mungkin ya. Tapi Tuhan izinkan kami berada di dalam situasi yang sepertinya tidak mengalami pandemi ini. Semua baik-baik saja. Ada yang Tuhan izinkan mengalami itu. Bahkan Tuhan izinkan kami mengalami berkat lebih dibanding daripada masa di luar pandemi. Tapi kami tidak boleh berkata, kami hebat kan? No. Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Jangan gelisah hatimu. Satu suasana mungkin yang kita alami yang menyebabkan banyak orang lain terimbas dari rasa gelisah kita. Keluarga jadi mengalami kehilangan damai sejahtera. Kalau istri gelisah, suami gelisah, anak-anak terimbas. Betul ya? Jadi jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Kalau ada hari ini yang di sini yang mungkin masih merasa gelisah, masih merasa khawatir, ini belum pulih-pulih loh Tuhan. Ini memang sudah mau masuk masa endemi, tapi perekonomian saya belum pulih, penyakit saya belum sembuh. Benar enggak Tuhan ada? Rasanya mustahil, enggak mungkin. Ketika engkau berkata mustahil, maka mustahillah. Ketika engkau berkata semua mungkin bagi Tuhan, maka terjadilah. Angkat imanmu setinggi-tingginya ke tempat Allah yang maha tinggi itu. Maka engkau akan mengalami kedahsyatan, keajaiban, mujizat. Kalau semua terjadi seperti yang sanggup kita lakukan, berarti itu hanya kekuatan kita. Benar enggak? Kalau terjadi di luar dari kekuatan dan kemampuan kita, itu berarti Allah yang melakukannya. Dan aku mau mengalami itu setiap hari. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Puji Tuhan. Karena Dia Allah Immanuel. Dia Allah Jehovah Jireh. Dia Allah Jehovah Rafa. Dia Allah yang maha dahsyat. Dahsyat berkuasa, luar biasa. Segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi ada di dalam kuasanya. Dan saya adalah anaknya. Saya berhak mendapatkan itu. Karena itu janjinya bagiku. Puji Tuhan, kita masuk ke dalam tema. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Kalau kita membaca di Yohanes pasal yang ke-14 ini adalah satu peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus belum disalib. Ya, satu peristiwa yang berbeda di kitab Yohanes dengan di kitab Kisah Para Rasul. Jadi kitab Kisah Para Rasul yang pertama itu adalah mengisahkan kejadian setelah itu terjadi. Sementara di Yohanes pasal yang ke-14 ini adalah satu nubuatan yang akan terjadi. Yang
disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Setelah mereka mengadakan jamuan malam di loteng Yerusalem, mereka berbicara banyak antara Yesus dengan ke-12 muridnya. Sampai pada akhirnya Yesus mengatakan kepada Yudas, Yudas silahkan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Karena setelah Yudas meminum cawan yang diberikan oleh Yesus kepadanya secara langsung, dia langsung dirasuki iblis. Lalu kemudian Yesus mengatakan, Yudas lakukan sekarang apa yang harus kamu lakukan. Dan kemudian Yudas pergi. Setelah Yudas pergi tinggal 11 murid, mulailah Yesus menyampaikan kata-kata ini. Di ayat yang ke-33 pasal 13 dikatakan, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Ayat 36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Murid-murid galau. Mereka belum memahami apa yang akan terjadi. Ketika Yesus mengatakan dia akan pergi, murid-murid mulai resah, gelisah. Ketergantungan mereka kepada Yesus begitu besar. 3,5 tahun mereka bersama-sama. Bagaimana rasanya kalau kita ditinggalkan oleh orang yang begitu kita kasihi? Ditinggalkan oleh orang yang begitu kita tergantung kepadanya. Dan kemudian orang itu berkata, aku akan pergi meninggalkan kamu. Resah dan gelisah. Itu situasi murid-murid yang menyebabkan kemudian suasananya begitu syahdu ketika Yesus menyampaikan itu. Mereka mulai gelisah sehingga muncullah pasal yang ke-14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu. Gimana caranya supaya enggak gelisah? Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Kemudian kita akan masuk di kisah para rasul. Kemudian Yesus akhirnya terangkat ke surga. Disaksikan oleh para murid-muridnya. Dikatakan lebih dari 500 orang yang menyaksikan suasana itu di Bukit Zaitun. Jadi kita bisa membayangkan situasi ini ya, ketika mereka sedang ngobrol. Lalu kemudian terangkatlah Yesus. Lalu awan-awan menutupi dia. Tetapi sebelum itu terjadi, apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku pergi. Untuk apa tadi? Untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau kita baca di pasal yang ke-14 ini, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, ada sekitar 5 kali disebut kata tempat. Ini tempat bicara tentang rumah. Aku pergi untuk menyediakan rumah bagimu, kata Tuhan Yesus. Jadi untuk apa Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Dunia ini sementara, hanya persinggahan. Kalau kata teman kita suku Jawa cuma numpang ngombe ya. Mampir ngombe. Saya ini orang Batak sok-sok bahasa Jawa lucu ya. Mampir ngombe, cuma numpang minum. Bener ya? Cuma numpang minum. Wih, sekejap banget ya. Sekejap. Kita bayangkan cuma numpang minum. Artinya apa? Keberadaan kita di dunia ini hanya sekejap dibandingkan kekekalan kelak di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Gak ada apa-apanya waktu
yang kita alami. Walaupun mungkin kita diberi Tuhan sampai 100 tahun usianya, tetap itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekekalan yang kelak akan kita alami bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Itu sebabnya apapun yang kita alami, jangan pernah melemahkan kita. Jangan pernah kita kehilangan fokus. Tujuan kita surga. Di dunia sementara. Sampai saatnya kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar. Allah sudah menyediakan bagi kita kemah yang kekal, yang tidak akan rusak. Di surga. Itu tujuan saya. Satu kali ketika kami melayani jiwa, ketika dia terima Yesus, kita memberikan pengertian. Kita tahu ya, evangelis explosion, yaitu metode penginjilan yang sangat ramah ya. Jadi ketika kita sampaikan itu, lalu kemudian dia memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah amin, dia mengatakan, hati saya sukacita. Sekarang saya tahu tujuan saya kemana. Kalau sebelumnya saya tidak pernah tahu. Apa yang akan terjadi dengan saya kalau saya mati? Kemana saya kalau saya mati? Sekarang saya tahu. Tujuan saya jelas. Ada surga menanti kita. Ada yang merasa sedih? Mungkin di sini kita masih menjadi kontraktor. Itu bahasanya sahabat kami ketika beliau masih kontrak sana, kontrak sini. Dan kemudian dia bilang, saya bertahun-tahun jadi kontraktor di Pulau Bali. Tapi saya bersuka cita sampai akhirnya memang Tuhan kasih saya rumah, dia bilang. Tapi saya tahu sebagus apapun rumah yang Tuhan beri kepada saya sekarang, gak ada apa-apanya dibandingkan rumah yang sudah disediakan Tuhan bagiku. Itu sebabnya hatiku tidak akan melekat dengan semua harta itu. Karena itu gak akan pernah ada apa-apanya. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Artinya apa? Yesus ke surga untuk siapa? Untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan dia, no. Yesus naik ke surga untuk kepentingan kita, orang-orang, anak-anaknya yang dikasihinya, yang sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Dia sangat mengasihi kita. He loves you. Sangat. Apakah Bapak Ibu Saudara merasakan kasihnya? Dia hadir di sini saat ini. Roh Kudus berkata, karena aku mengasihimu, aku naik ke surga. Aku menyediakan tempat untukmu. Sampai hari ini aku bekerja. Yesus mengasihi kita dan dia menyediakan tempat untuk kita. Baik, jadi Yesus naik ke surga itu adalah untuk kepentingan kita. Yang kedua, mari kita membuka Ibrani 7:25. Untuk apa Yesus naik ke surga? Bisa dimunculkan di layar? Untuk apa Yesus naik ke surga? Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Untuk apa Yesus naik ke surga? Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Apa arti pengantara di sini? Yesus menjadi pengantara kita, menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dia membela kita. Jadi Yesus itu enggak nganggur di surga. Dia bekerja keras hingga hari ini, hingga saat ini. Makanya Yesus juga enggak seneng kalau anak-anaknya itu males. Betul? Dia bekerja terus. Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Bahkan di kitab Roma ayat 8, Roma pasal 8 ayat 34. Iblis selalu mendakwa kita. Lihat, iblis selalu mendakwa kita. Roma 8 ayat 34. Tetapi lihat apa yang Yesus lakukan kepada kita.
Roma 8 ayat 34, iblis selalu mendakwa kita. Tetapi lihat bagaimana Yesus menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Sorry ya, saya lupa tadi ngasih ayat. Baik, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia membela kita. Ketika iblis terus mendakwa kita mengatakan, dia itu pendosa. Dia itu pendosa. Memang itu pekerjaan iblis, kerjanya mendakwa. Selalu mengangkat-angkat segala dosa dan kesalahan kita, benar ya? Tetapi ketika kita sudah datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui semua dosa dan kesalahan kita, semua dihapuskan. Dibersihkan. Enggak ditip X loh. Jadi ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan, enggak seperti tulisan yang ditip X ketika salah. Tahu ditip X? Ditip X ya. Kalau zaman sekarang apa namanya? Kalau dulu kita namanya tip X ya. Masanya saya masih sekolah tip X. Ditutupi pakai sesuatu. Dan kalau dikorek gini masih kelihatan loh. Kalimat yang salah itu masih kelihatan. Jadi ketika kita diampuni oleh Yesus, enggak ditip X, tapi benar-benar dihapus. Sampai enggak kelihatan, sampai enggak berbekas. Benar-benar hilang dan dilupakan. Tapi kalau kita enggak mengaku dosa, ya kita didakwa terus sama iblis. Dituding-tuding, diintimidasi. Itu sebabnya segala dosa harus diakui kepada Tuhan. Dan kemudian diselesaikan, dibereskan, diampuni, selesai. Dibuang ke tubir yang paling dalam, kata firman Tuhan. Tidak diingat-ingat lagi. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Dan tidak pernah diingat lagi. Setiap dosa harus diakui. Kalau enggak diakui, didakwa terus sama iblis. Dan Yesus enggak bisa membela. Segala dosa yang tidak diakui ketika didakwa oleh iblis, Yesus gak bisa membela. Tapi ketika sudah diakui, Yesus akan membela kita. Iblis, stop. Dia sudah mengaku, dia sudah minta ampun. Beres. Hutangnya lunas. Itu sebabnya tidak ada satu dosa pun yang boleh kita sembunyikan. Jika kita ingin dibela oleh Tuhan, selesaikan semua. Bereskan semua. Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dia menjadi pengantara bagi kita. Bahkan dia menjadi pembela kita seperti seorang pengacara. Apapun dia lakukan. Padahal pengacara yang dibela sering salah ya. Tapi tetap aja dibela. Karena itu pekerjaannya. Beda dengan Yesus. Dia membela kita. Karena memang benar-benar kita sudah beres di hadapannya. Kemudian yang ketiga, apa yang dia lakukan? Mari kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes pasal ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lebih berguna kalau aku pergi, kata Tuhan Yesus. Karena kalau aku tidak pergi ke surga, penghibur tidak akan turun. Jadi apa yang dilakukan Yesus ketika dia sudah sampai di surga? Mengutus Roh Kudus ke dunia. Itu sebabnya sebelum dia terangkat dia mengatakan jangan pergi meninggalkan Yerusalem. Sampai Roh Kudus turun atas kamu. Betapa kita tidak mungkin bisa hidup melakukan kebenaran Allah kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita.
Roh Kudus mutlak ada di dalam hidup kita, bergerak di hidup kita, mengendalikan seluruh hidup kita. Karena kita tidak akan pernah mampu melakukan hal yang benar dengan kekuatan kita sendiri. Enggak akan pernah. Karena daging ini lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Dan Yesus mengutus Roh Kudus ke dunia. Ketika para murid berkumpul di loteng Yerusalem. Pada hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Roh Kudus dicurahkan. Dan ada perubahan yang luar biasa bagi setiap murid-murid. Betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Andalkan Roh Kudus. Kemudian, ya yang pertama tadi, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat, menyediakan rumah bagi kita. Walaupun saya nggak punya rumah di dunia ini, saya percaya saya punya rumah di surga. Itu keyakinan saya. Dan saya nggak membayangkan rumah sebagus apapun di dunia ini yang pernah saya lihat bisa sebagus rumah saya di surga. Mansion. Apa sih artinya mansion, Bu? Seperti istana ya. Seperti istana. Itu yang Tuhan sediakan untukku. Katakan kiri kanan. Aku punya rumah di surga. Aku punya rumah di surga. Aku punya rumah di surga. Kalau ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang masih ragu. Apakah sudah punya rumah atau belum di surga. Kayaknya hari ini butuh perenungan khusus. Karena surga adalah kepastian. Kalau engkau belum yakin, mari kembali merenung. Karena kita tidak pernah tahu waktu. Persiapkan dirimu, siap sedia, kapanpun. Kalau ada yang masih takut meninggal, ada yang masih takut meninggal? Tapi bukan berarti kemudian kita minta mati, no. Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan aku akan naik ke surga. Tapi sekarang kamu gak bisa ikut aku, karena apa? Belum waktumu. Kalau belum waktunya jangan dipaksa. Iya, aku kepengen pulang ke rumah Bapa. Lah terus ambil jalan pintas. Yang gak nemu, gak nyampe rumah Bapa. Nyampenya kemana? Oh, Ibu Gembalanya loh yang ngomong. Iya. Jadi kalau masih ada yang ragu, mungkin ada yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan. Karena surga adalah kepastian. Rumah Bapa di surga adalah tujuan kita. Yang pertama, Tuhan menyediakan rumah bagi kita di surga. Kemudian yang kedua tadi, dia menjadi pendoa syafaat dan dia menjadi pembela bagi kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah bilang, aku sendiri. No, Yesus selalu membelamu. Yesus selalu berdoa bagimu. Dia tidak tinggal diam. Jangan pernah merasa sendiri. Sendiri tapi tidak lonely. Sendiri tapi tidak kesepian ya. Karena kita tahu ada Yesus yang senantiasa bersama dengan. Yang ketiga, mengutus Roh Kudus. Dan itu sangat mutlak kita miliki dalam diri kita. Kemudian kita masuk kepada selanjutnya. Kalau itu semua sudah terjadi, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Ya, jadi kalau Tuhan Yesus sudah bekerja di surga, menyediakan tempat, kemudian berdoa syafaat, kemudian mengutus Roh Kudusnya, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umatnya? Kita membuka dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8,
Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi iya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di rumah. Dan di Yudea, di tetangga, kali di lingkungan tempat sekolah, kuliah, kerja. Kemudian di Samaria, mungkin yang lebih jauh, sampai ke ujung bumi. Ada seringkali kesalahan pemahaman dalam hal ini. Dia mulai membaca ayat ini dan kemudian berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tante, gimana mungkin aku bisa menjadi saksi ke Yudea kalau di Yerusalem aja aku belum bisa menjadi saksi. Keluarga aku aja belum diselamatkan. Gimana aku mikirin orang lain? Benar enggak ini? Benar. Benar. Di Yerusalem aja aku belum jadi saksi. Gimana aku mikirin orang lain? Mestinya aku fokus dulu dong dengan keluargaku. Perhatikan kalimat ini. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dilanjutkan dengan kata dan. Bukan setelah. Paham? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Setelah itu Yudea, setelah itu Samaria, setelah itu ujung bumi. Enggak gitu kan? Ada kata penghubung dan. Bukan berarti kalau di Yerusalem kita belum bisa menjadi saksi yang menyelamatkan anggota keluarga kita. Bukan berarti kemudian kita tidak bisa menjadi saksi keluar. Karena untuk keluarga kita Tuhan tahu masa dan waktu. Ada yang berjuang 15 tahun. Ada yang berjuang 20 tahun. Berdoa bagi suami, bagi istri, bagi anak, bagi pasangan. Kita tidak pernah tahu. Tapi apakah kalau kemudian di rumah kita belum bisa menyelamatkan seluruh keluarga. Lalu kemudian kita tidak berbuat apa-apa keluar. Siapa nanti yang akan bersaksi keluar kalau semua punya pemahaman ini? Jadi pakai kata penghubung dan. Berdoalah bagi keluargamu yang belum menjadi pengikut Tuhan Yesus. Perjuangkan mereka dalam doa-doa. Tetapi tetaplah bergerak bersaksi. Menjangkau banyak jiwa yang terhilang di luar sana. Itu tanggung jawab kita. Setelah Yesus naik ke surga, dia mengerjakan pekerjaannya di sana. Lalu kita juga harus melakukan pekerjaan kita di muka bumi ini. Bersaksi sampai ke ujung bumi. Kalau belum semua manusia mendengar kabar tentang Injil, Yesus tidak akan datang kembali kedua kali. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Sampai semua mendengar kabar baik itu. Barulah tiba kesudahannya. Kalau semua kita berpatok kepada, aku harus jadi saksi dulu kepada keluargaku. Tunggu setelah itu nanti aku baru bersaksi keluar. Maka itu gak akan digenapi. Sampai kapan? Berdoa bagi suku terabaikan. Lebih dari 3.400 sekian suku terabaikan yang ada di dunia ini. Bicara tentang suku terabaikan itu disebut sebagai suku terabaikan jika dalam populasi suku itu belum mencapai 10% yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau di Pulau Bali ini sekitar 3 juta sekian ya penduduknya. Bali masih termasuk suku terabaikan. Berarti belum menggenapi sampai 10%. Berarti ada begitu banyak sebenarnya tuayan di Pulau Bali yang harus kita jangkau.
dengan banyak cara. Itu sebabnya di dalam setiap doa-doa, berdoalah bagi setiap suku-suku terabaikan. Bersyafaat bagi mereka. Tidak semua anak-anak Tuhan diutus untuk langsung terjun. Tetapi ada orang-orang yang langsung Tuhan utus untuk terjun menjangkau jiwa-jiwa itu langsung. Doakan mereka. Ada begitu banyak cara untuk bersaksi. Ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Meski kita di rumah. Apa? Berdoa. Doakan media sosial. Doakan internet, YouTube. Ada begitu banyak channel sekarang yang menyampaikan kabar baik. Dan ada begitu banyak orang yang datang kepada Yesus ketika menyaksikan itu. Apakah ada yang menjangkau mereka? No, gak ada. Tuhan punya banyak cara. Tapi saya mau terlibat di dalamnya. Saya mau menjadi bagian dari orang-orang yang akan menjangkau jiwa lewat cara Tuhan bagi saya. Apa? Doa-doa saya. Lewat cara hidup saya. Lewat kata-kata saya. Ingat, di mana saya berada, berarti Tuhan tempatkan saya di situ untuk menjadi garam dan terang, menjadi saksi di situ. Pegang teguh itu. Tidak ada yang kebetulan. Engkau kuliah di mana, engkau bekerja di mana, engkau tinggal di mana. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan menempatkan kita di tempat yang tepat, di mana Tuhan merancangkan kita menjadi berkat di situ. Walau sering gak nyaman, punya tetangga resek misalnya. Punya teman kerja resek misalnya. Punya teman kuliah jengkelin misalnya. Apapun itu. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak kebetulan aku tempatkan di situ. Engkau harus jadi berkat di situ. Sulit Tuhan bisa. Ada Roh Kudus. Roh Kudus fungsinya apa? Penolong. Menolong kita. Membimbing kita, menuntun kita, membawa kita, mengarahkan kita, menguatkan kita, menghiburkan kita. Apapun yang kita perlukan komplit sempurna di dalam Roh Kudus. Bersaksi dengan cara seperti apa Tuhan memanggil kita. Jadilah, kerjakanlah. Yang terakhir, kita baca ayat yang ketiga di Yohanes 14 tadi. Yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 11 tadi dikatakan, ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Apa artinya? Dia akan datang kembali. Sepasti dia terangkat naik ke surga. Sepasti itu pula dia kelak akan turun. Menjemput kita. Pasti menjemput kita. Supaya di tempat di mana aku berada, kata Tuhan Yesus, kamu pun berada di sana. Kita tidak tahu masa dan waktu, kapan saatnya. Apakah di masa sekarang, apakah di masa anak-anak kita, apakah di generasi cucu kita, apakah di generasi cicit kita, kapanpun itu. Tetapi pasti dia akan kembali menjemput umat ketebusannya yang tetap hidup setia sampai akhir hidupnya.
Bisakah keselamatan hilang? Bisa. Maaf, saya bukan penganut Calvinis. Maaf, saya menghormati setiap doktrin. Ya, it's okay. Bisakah keselamatan hilang? Menurut saya bisa. Itu sebabnya selalu dikatakan setialah sampai akhir. Kalau enggak setia sampai akhir, berarti ada kemungkinan kita tidak akan pernah sampai ke sana. Setia sampai akhir. Mengikuti kisah yang sedang gonjang-ganjing saat ini, artis Nania Idol. Ikut ya kisahnya ya. Karena kebetulan beberapa bulan yang lalu saya mengikuti kisahnya di Daniel Mananta podcast ya. Bagaimana dia menyaksikan pengiringannya kepada Tuhan Yesus. Dia menerima Yesus sekitar 13 tahun yang lalu. Enggak ada yang menyaksikan, dia sendiri ngalamin. Sampai kemudian mengambil keputusan, katanya ketika dia sholat tahajud. Sekali lagi, saya tidak menghakimi, karena ini bisa saja terjadi kepada semua orang. Kalau kita tidak waspada. Dengan begitu beratnya perjuangan untuk dia mengiring Yesus, secara tiba-tiba beberapa hari yang lalu, dia memutuskan kembali mualaf. Setelah sekitar 13 tahun menjadi pengikut Yesus. Sebelumnya Muslim dan kemudian menyatakan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dia menjadi Kristen selama sekitar hampir 13 tahun. Dan kemudian beberapa hari yang lalu dia memutuskan kembali menjadi mualaf dengan alasan, siapa nanti yang mendoakan ibu saya kalau meninggal? Siapa yang memandikan jenazahnya? Karena ternyata ketika ketemu dengan orang tuanya, ibunya selalu menyampaikan kata-kata itu. Rupanya itu mungkin terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Kembali saya tidak menghakimi, saya tidak menyalahkan. Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kalau saya tidak menjaga diri saya tetap benar di hadapan Tuhan. Mengerti kebenaran, intinya di situ. Yang jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan dia punya pengertian seperti itu? Kalau memang benar dia bertumbuh di dalam firman Tuhan, dalam kebenaran, dia tahu orang yang sudah mati mau dikuburkan dengan cara seperti apapun akan kembali kepada Tuhan kalau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Gak perlu doa setelah mati. Tetapi karena memang di kepercayaannya yang lama, pemahaman seperti itu membuktikan bahwa pemahamannya yang lama belum benar-benar terkuras habis ya. Atau mungkin ketika dia sekian lama mengikut Tuhan, dia tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita baca seterusnya di kitab Yohanes ini tadi, ketika Thomas bertanya, Tuhan kemana engkau pergi? Sampai Yesus kemudian mengeluarkan statement yang sangat terkenal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu statement yang sangat terkenal dari Tuhan Yesus. Dan itu selalu menjadi ayat pegangan untuk orang yang di luar kekristenan mengambil satu keputusan. Untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia tahu hanya lewat Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Kemana engkau pergi Yesus? Kata Thomas. Kita tahu Thomas ini kan si ragu-ragu ya. Kalau gak lihat kenyataan, sampai ketika Yesus sudah bangkit pun dia tetap gak percaya. Kalau gak kutusukkan jariku, benar ya. Si Thomas ini si ragu-ragu. Ketika dilanjutkan Filipus juga bertanya. Yesus, kami tidak mengenal Bapa. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami supaya kami mengenal Dia. Kemudian Yesus jawab apa? Sekian lama aku bersama kamu Filipus. Kamu masih belum kenal aku. Ini pasti sedih ya perasaan Yesus ketika mengucapkan kata-kata itu. Itu membuktikan orang yang mengatakan dirinya menjadi Kristen. Bahkan mungkin melayani. Seperti Filipus ini bisa mengatakan. Siapakah engkau Yesus? Dia tidak kenal siapa Yesus. Sedih.
Tapi ini mewakili kita, para murid Tuhan Yesus ini mewakili kita. Banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus berada di situasi ini. Masih ragu seperti Thomas, masih belum mengenal Tuhannya seperti Filipus. Banyak. Itu sebabnya kita harus berada di satu komunitas. Di situ kita dipastikan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga walau apapun yang terjadi gonjang-ganjing di luar sana, kita tidak akan pernah melepaskan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi. Karena kita tahu satu kepastian. Kalau aku keluar dari kasih karunia ini, neraka menanti aku dan aku tidak mau berada di sana. Kenal Tuhanmu, bertumbuh di dalamnya. Setialah sampai akhir, sampai saat di mana Tuhan akan membawa kita kembali kepadanya. Saya akan akhiri dengan kita membuka kitab Wahyu pasal 2 ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai mati. Saya akan akhiri, hendaklah engkau setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10c, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan membacakannya. Kita akan mengoreksi diri kita. Untuk apa Yesus naik ke surga? Karena dia sangat mengasihi kita, dia menyediakan tempat bagi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia mengutus Roh Kudus. Bahkan dia akan terus menjadi pembela bagi kita. Itu sebabnya di dalam masa penantian kita untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua, jadilah saksi. Jadilah saksi. Sampaikan kabar baik itu agar semakin sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia pasti akan datang kembali. Bagi orang yang tetap setia sampai akhir, inilah yang Tuhan akan berikan kepadanya. Kita akan membaca mulai dari ayat bagian C, hendaklah. Sudah kelihatan ya, hendaklah. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan di surga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita akan menaikkan pujian, silakan pemain musik akan maju. Tuhan baik bagi kita, Tuhan mengasihi kita. Melayani mengasihimu seumur hidupku. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Itulah yang menjadi janji Tuhan bagi kita. Seperti apapun penderitaannya, tetap pandang tujuan kita. Surga yang mulia. Haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan nyata, amin. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan nyata, amin. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, melayani, amin. Mari kita mengangkat tangan. Kita mau Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk mengiring dan mengasihi Dia seumur hidup kita. Sampai akhir hayat kita akan tetap setia. Amin. Kan nyata, ku pegang teguh sampai
serahkan kepada Bapak Gembala. Persilakan. Mengiringku seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur bisa mengenal Engkau Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami, gelombang badai kehidupan yang kami alami, firman-Mu berkata, jangan gelisah Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada suatu pengharapan yang pasti. Karena Tuhan berjanji akan memberikan suatu kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Terima kasih Tuhan untuk pengenalan akan Engkau Tuhan. Biar firman Tuhan boleh dimeteraikan bagi jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami akan tetap setia sampai pada akhirnya Tuhan. Sehingga mahkota kehidupan akan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Nya yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakai dia lebih lagi Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh dengan sukacita Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Khususnya untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Itu sebagai tanda bahwa kami memiliki suatu kepastian hidup yang kekal Tuhan, yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami juga akan berpisah dan kami akan berkumpul kembali pada hari Minggu besok di tempat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan juga selalu menyertai jemaat Tuhan yang hadir pada pagi siang hari ini Tuhan. Tuhan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Tuhan menjauhkan dari niat-niat orang jahat apapun juga. Tuhan jauhkan daripada mereka sehingga mereka bisa berkumpul kembali pada hari Minggu besok di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan yang akan terus membela kita. Tuhan yang akan terus menolong kita. Tuhan yang akan membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan
Silakan duduk Bapak Ibu.